Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila dengan NIM 30156123005 dari jurusan Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, semester 3. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas penafsiran perbedaan dalam Quran Surah An-Nasr dalam tafsir At-Tabari dari karya Ibnu Jarir At-Tabari dan tafsir Al-Munir dari karya Profesor Dr. Andes Wahba Az-Zuhaili. Nah, surah An-Nasr yang terdiri dari 3 ayat menggambarkan pertolongan Allah yang datang dengan kemenangan besar bagi umat Islam. Meskipun penafsiran dasar dari surah ini hampir serupa dalam berbagai tafsir, terdapat perbedaan dalam pendekatan dan penekanan yang diberikan oleh 2 tafsir besar. Namun, tafsir At-Tabari dan tafsir Al-Munir meskipun penafsiran dasar dari surah ini hampir serupa dalam berbagai tafsir, yang terdapat perbedaan dalam pendekatan dan penekanan yang diberikan oleh 2 tafsir besar, yaitu tafsir At-Tabari dan tafsir Al-Munir. Perbandingan penjelasan surah An-Nasr dalam tafsir At-Tabari dan tafsir Al-Munir pada ayat pertama yang berbunyi Iza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Nah, dalam tafsir At-Tabari menafsirkan bahwa ayat ini merujuk kepada kemenangan besar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW dan umat Islam, khususnya setelah penaklukan kota Mekah. Menurut beliau, pertolongan dan kemenangan ini menjadi simbol bahwa Allah memberikan bantuan langsung kepada Rasul-Nya dan umatnya. Setelah melalui banyak ujian dan perjuangan, At-Tabari juga menekankan bahwa kemenangan ini tidak hanya berupa kemenangan fisik, tetapi juga sebagai bentuk pembuktian kebenaran agama Islam yang akhirnya diterima oleh banyak orang. Dalam tafsir Al-Munir menafsirkan ayat pertama ini menggambarkan kemenangan ini, sedangkan dalam tafsir Al-Munir menafsirkan ayat kedua ini menggambarkan bahwa kemenangan besar yang terjadi setelah menaklukkan Mekah. Namun, dalam penafsirannya, beliau menambahkan dimensi historis yang lebih luas, termasuk penaklukan lainnya yang mengikuti kemenangan di Mekah. Tafsir Al-Munir ini menekankan bahwa kemenangan ini merupakan bukti nyata dari pertolongan Allah kepada umat Islam, yang diiringi dengan perubahan besar dalam masyarakat Arab yang sebelumnya menentang Islam. Selain itu, dia menggarisbawahi bahwa kemenangan ini bukan hanya kemenangan militer, tetapi juga kemenangan spiritual, karena banyak orang yang akhirnya memeluk Islam setelah melihat bukti nyata pertolongan Allah. Nah, pada ayat kedua yang berbunyi wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajah. Yang selanjutnya pada ayat kedua yang berbunyi wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajah. Dan kamu melihat manusia masuk dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Dalam tafsir At-Tabari menafsirkan ayat ini dengan fenomena konversi massal setelah penaklukan Mekah. Ia menjelaskan bahwa banyak orang yang sebelumnya menentang Islam akhirnya melihat kemenangan Nabi Muhammad SAW sebagai bukti kebenaran agama Islam. Oleh karena itu, mereka mulai masuk Islam secara beramai-ramai, dan ini menandakan bahwa Islam diterima oleh banyak orang karena pertolongan Allah yang jelas. At-Tabari juga menyoroti bahwa ini adalah fase transisi besar dalam sejarah Islam, di mana banyak suku Arab yang sebelumnya musyrik berbondong-bondong memeluk Islam.
Sedangkan tafsir Al-Munir menekankan ayat ini menggambarkan kondisi yang terjadi setelah menaklukkan Mekah, di mana banyak orang baik dari kalangan Arab maupun non-Arab masuk Islam setelah melihat kemenangan besar yang diraih oleh Nabi Muhammad SAW. Ia juga menjelaskan bahwa banyak orang yang awalnya enggan atau menentang Islam, akhirnya dengan sadar memilih agama ini karena melihat kebenaran yang ada dalam Islam, yang semakin diperkuat dengan keberhasilan Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi musuh-musuhnya. Dalam tafsir Al-Munir ini menggarisbawahi bahwa ini juga menjadi titik balik dalam dakwah Islam yang lebih luas, dengan masuknya banyak orang dalam agama Allah. Dalam penafsiran ayat ketiga yang berbunyi, "Fasabbih bihamdik rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohon ampunlah kepadanya, sesungguhnya Dia adalah Maha penerima taubat. Dalam tafsir At-Tabari menafsirkan ayat ketiga ini, ia memerintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk bertasbih atau memuji Allah dan memohon ampunan setelah menerima kemenangan. At-Tabari menganggap bahwa meskipun kemenangan besar telah diraih, seorang hamba harus selalu mengakui bahwa segala kemenangan adalah dari Allah dan bahwa Dia masih membutuhkan ampunannya. Dia menekankan bahwa ini menunjukkan sikap rendah hati dari Nabi Muhammad SAW, meskipun beliau telah mencapai posisi yang sangat tinggi dalam dakwah dan kemenangan. Pada ayat ketiga penafsiran tafsir Al-Munir juga menafsirkan bahwa ayat ini mengajarkan Nabi Muhammad SAW dan umat Islam untuk memuji Allah atas kemenangan yang diberikan. Namun, ia lebih menekankan pentingnya sikap tawadu atau rendah hati meskipun telah mencapai kemenangan besar. Dalam tafsir ini menjelaskan bahwa permohonan ampunan kepada Allah meskipun pada saat itu Nabi Muhammad SAW sudah mencapai kesempurnaan dalam tugasnya, ia juga menunjukkan bahwa tidak ada manusia yang bebas dari kekurangan dan dosa, dan bahwa setiap umat harus tetap memohon ampunan kepada Allah agar selalu dalam lindungannya. Nah, kesimpulan perbandingan penafsiran pada kedua tafsir ini, yang pertama itu pendekatan historis. Kedua tafsir ini mengakui bahwa surah ini merujuk pada kemenangan Nabi Muhammad SAW dan umat Islam, terutama setelah menaklukkan Mekah. Namun dalam tafsir At-Tabari lebih fokus pada peristiwa-peristiwa yang mengarah pada kemenangan ini dan penjelasan tentang konversi orang-orang Arab ke dalam Islam. Di sisi lain, tafsir Al-Munir lebih menekankan pada dampak sosial dan spiritual kemenangan tersebut, termasuk konversi massal dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat Arab yang secara luas. Yang kedua, penekanan spiritual. At-Tabari lebih banyak menekankan bahwa kemenangan ini adalah hasil dari pertolongan Allah semata dan bahwa umat Islam harus bersyukur melalui tasbih dan permohonan ampunan. Sedangkan tafsir Al-Munir lebih menekankan pada kebutuhan untuk tetap tawaduk dan menyadari bahwa kemenangan tersebut merupakan rahmat Allah yang membutuhkan rasa syukur dan kesadaran akan kelemahan pribadi. Tafsir lebih luas dalam tafsir Al-Munir terdapat penekanan lebih kuat pada perubahan sosial dan psikologis yang terjadi pada masyarakat, serta pentingnya bertasbih dan memohon ampunan sebagai bentuk penyadaran kita setelah mencapai kemenangan besar. Secara umum, meskipun kedua tafsir ini sepakat mengenai makna dasar surah ini, tafsir Al-Munir lebih menekankan aspek spiritual dan sosial dari kemenangan, sementara tafsir At-Tabari lebih fokus pada aspek historis dan penjelasan yang lebih rinci tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam konteks tersebut. Nah, itulah penjelasan penafsiran perbandingan
dari kedua tafsir, yaitu tafsir At-Tabari dan tafsir Al-Munir. Apabila ada kata yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.